Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wadayati dari Prodi D3 Farmasi kelas 1A semester 2. Dalam video kali ini, saya akan sedikit memaparkan alat Calvisor yang diajukan untuk memenuhi tugas praktikum farmasi instrumen. Calvisor digunakan sebagai alat alternatif uji kadar air. Calvisor ini menggunakan metode volumetri berdasarkan prinsip titrasi. Prinsip tersebut didasarkan pada apa yang disebut dengan api Bunsen antara iodium dan sulfur dioksida yang terdapat dalam suatu medium yang mengandung air. Selanjutnya di sini ada bagian-bagian alat Calvisor. Perlu kita ketahui bahwa alat Calvisor ini memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu timbangan analitik minimal resolusinya 0,1 mg. Yang kedua siring panjang yang memiliki jarum kecil. Yang ketiga reagen Calvisor yang digunakan sebagai penentuan kandungan air. Calvisor juga memiliki fungsi yaitu untuk menentukan kadar air dalam suatu sampel, baik itu sampel padat, cair maupun gas. Alat Calvisor ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu kelebihannya. Terdapat 4 poin. Yang pertama, dapat mengukur kadar air dengan jumlah sampel yang sedikit. Yang kedua, waktu analisisnya cepat. Yang ketiga, memiliki tingkatan ketelitian yang sangat tinggi, yaitu sampai satuan ppm. Yang keempat, yaitu ada analisis dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya ada kekurangannya dari alat Calvisor ini. Yang pertama yaitu reaksi Calvisor tidak stabil sehingga harus distandarisasi terlebih dahulu. Yang kedua, mudah terkontaminasi oleh air bukan dari sampel tetapi air dari udara dan alat. Bagaimana sih cara penggunaan alat tersebut? Di sini adalah cara penggunaan alat Calvisor. Yang pertama yaitu tekan F3 atau pump jika di dalam tabung terdapat pelarut yang sudah jenuh. Hal ini dilakukan untuk mengeluarkan pelarut tersebut. Selanjutnya yang kedua, tekan tombol biru dan F3 untuk mengisi buret. Buret ini diisi minimal 40 ml agar elektroda terendam dan magnet stirnya tidak terpental. Yang ketiga, alat ini harus distandarisasi dengan menggunakan natrium tartarat hidrat dengan tekan F2 untuk memulai standarisasi. Selanjutnya yang keempat, sampel dimasukkan ke dalam tempat sampel. Jika sampel berupa larutan, dimasukkan dengan alat yang berupa suntikan. Dan jika berupa padatan, dapat langsung dimasukkan ke dalam tabung. Selanjutnya yang kelima, sampel sebelum diinjeksikan, alat berupa suntikan ditimbang dan ditarik terlebih dahulu. Kemudian larutan sampel diambil dan ditimbang sesuai rentang angka yang dihasilkan pada layar. Ditimbang dan ditarik kembali. Kemudian sampel diinjeksikan ke dalam tabung. Setelah itu, suntikan ditimbang kembali dan hasil penimbangannya merupakan massa sampel. Massa sampel diinput ke dalam Calvisor dan dilakukan titrasi. Selanjutnya yang keenam, ditunggu beberapa saat sampai pada monitor muncul nilai R dan menunjukkan persen kadar air dalam sampel. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan sebuah video mengenai cara penggunaan alat Calvisor. Berikut cuplikannya, selamat menyaksikan.
Nah, selanjutnya yaitu cara perawatan dari alat kalkvisor tersebut. Yang pertama yaitu kalkvisor harus ditempatkan di area di mana fluktuasinya naik turun dan kelembabannya terjaga. Yang kedua yaitu suhu dan kelembabannya yang naik turun dapat mengganggu akurasi penentuan kadar air. Yang ketiga, jangan tempatkan alat tersebut dekat alat yang mengeluarkan panas ataupun dingin. Itulah sedikit pemaparan dalam pengenalan alat kalkvisor. Semoga kita semua bisa memahaminya dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.